Sejarah memang tidaklah objektif, karena dicatat dan dikisahkan oleh manusia, yang bisa saja memiliki pandangan berbeda dan bahkan salah. Hal itu tergantung pada pengetahuan dan pandangan masing-masing penulis, yang membuat sejarah bisa saja berbeda dan malah bertentangan. Sama halnya dengan perjalanan Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim benar-benar pernah ke Makkah? Pertanyaan itu muncul di sebagian orang yang meragukan kisah Nabi Ibrahim versi Islam. Ada anggapan bahwa cerita Nabi Ibrahim ke Mekah hanya demi kepentingan politik Islam. Seperti biasa, pembuktian tentang sejarah Islam selalu terkendala bukti arkeologis, dan kebanyakan mengandalkan tradisi dari mulut ke mulut, yang sangat tidak ilmiah dan sulit dipercaya kebenarannya. Salah satu dasar keyakinan bahwa Nabi Ibrahim pernah berkunjung ke Mekah adalah ayat 96 surat Ali Imran. Sesungguhnya, rumah yang mula-mula dibangun bagi manusia, ialah yang dibakah yang diberkahi, dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Banyak ulama yang mengklaim bahwa Bakkah adalah Mekah. Klaim ini diperkuat Sahih Bukhari volume 4, buku 55 nomor 583, di mana dikisahkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Nabi Ibrahim membawa istri Siti Hajar dan putranya, Ismail yang masih menyusu, ke lokasi tertinggi di dekat Ka'bah, di bawah pohon Zamzam, yang merupakan rumah Tuhan. Saat itu, tidak ada orang di kota Mekah, dan juga tidak ada sumber air. Nabi Ibrahim kemudian pergi, dan tidak dapat menemukan Ismail setelah waktu yang ditentukan oleh Allah, sehingga ia berusaha mencari anaknya kembali. Hingga akhirnya, Nabi Ibrahim melihat Ismail sedang menajamkan anak panahnya di bawah pohon Zamzam. Saat Ismail melihat Ibrahim, dia bangkit dan menyambutnya dengan hormat. Ibrahim mengatakan, "Wahai Ismail, Allah telah memberikan perintah kepadaku, apakah kamu mau membantuku?" Ismail menjawab, "Lakukanlah apa yang telah ditentukan oleh Allah, tentu saja akan kubantu." Ibrahim menyatakan, Allah memerintahkan untuk membangun sebuah rumah di sini. Cerita ini, lalu disambungkan lagi dengan ayat Al-Quran, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar rumah beserta putranya Ismail. Kata bait atau rumah, ditafsirkan sebagai Baitullah. Tentunya, kisah ini memiliki banyak kejanggalan, karena Baitullah yang asli, ada di Bakkah, bukan di Mekah. Al-Quran sendiri tidak menuliskan Mekah, melainkan Bakkah. Beberapa orang menyanggah, perubahan dari Bakkah menjadi Makkah, hanya karena abjad Arab. Huruf Ba dan Mim, memiliki pronunsiasi yang sama, yaitu merupakan kata bilabial, atau cara pengucapannya dengan menutup bibir. Oleh karena itu, nama Bakkah, secara perlahan berubah menjadi Mekah. Namun sanggahan ini terlalu ambil resiko, yang bisa saja menuduh Allah tidak konsisten, atau Nabi Muhammad salah dengar dari Jibril, atau menganggap malaikat Jibril punya mulut. Ditambah lagi, jika memang huruf bilabial akan mengalami pergeseran ucapan bahkan tulisan, mengapa misalnya kata Bismillah tidak berubah menjadi Bismillah? Kata Makkah dalam Al-Quran, hanya disebut satu kali secara literal, yaitu dalam surat Al-Fat ayat 24. Dialah yang menahan tangan mereka dari kamu, dan menahan tangan kamu dari mereka di tengah Makkah, setelah dia memenangkan kamu atas mereka. Di ayat ini, kita juga tidak bisa memastikan letak geografis di mana letak Mekah yang dimaksud. Selain ayat ini, kata Mekah ditulis dalam terjemahan, dan dipakaikan tanda kurung, yang berarti hal itu adalah sebuah klaim atau interpretasi. Masalah ini belum selesai, bahkan muncul klaim lagi, bahwa konon, Ka'bah dibangun saat Nabi Adam turun dari surga, dan Nabi Ibrahim hanya meninggikan. Klaim lebih jauh lagi, Ka'bah adalah tanah yang pertama kali diciptakan Allah ketika hendak menciptakan bumi. Sehingga, bumi adalah pemekaran dari tanah dasar Ka'bah. Untung saja, tidak ada klaim yang menyebutkan bahwa seluruh planet dan galaksi sampai black hole juga terbuat dari tanah Ka'bah. Sungguh klaim yang fantastis, walaupun tidak bisa dibuktikan. Konon, Ka'bah dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim, setelah Allah membiarkan Ka'bah tenggelam oleh banjir, ketika Nabi Nuh menyelamatkan 60 orang dan hewan-hewan. Setelah berhasil membangun Ka'bah, dan menyeru orang-orang untuk beribadah haji, namun Nabi Ibrahim malah kembali ke Yerusalem, dan tak pernah lagi kembali ke Sila lagi, walau sekedar menjenguk sang istri Hajar dan sang anak Ismail. Tidak ada konsensus di kalangan para ahli, mengenai apakah Nabi Ibrahim pernah melakukan perjalanan ke Makkah atau tidak. Beberapa pendapat menyarankan, bahwa kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Makkah, mungkin hanya hikayat atau legenda, atau bahkan mitos yang diperluas dan diperindah oleh para penulis serta penyair Islam pada abad-abad awal Islam. Saya ringkaskan saja beberapa pernyataan para ahli yang menolak sejarah kedatangan Nabi Ibrahim ke Mekah.
Menurut John Burton, seorang profesor sejarah Islam di Universitas Edinburgh, bahwa kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Makkah hanyalah sebuah legenda atau kisah yang telah dikembangkan dan dibuat indah oleh para penulis dan penyair Islam pada abad-abad awal. Kemudian menurut William Montgomery Watt, seorang profesor studi Arab dan Islam di Universitas Edinburgh, tidak ada bukti sejarah yang kuat yang mendukung klaim bahwa Nabi Ibrahim pernah melakukan perjalanan ke Makkah. Lalu menurut Profesor F.E. Peters, seorang ahli sejarah agama dari Universitas New York, kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Makkah hanya dipahami sebagai cerita yang dibuat untuk memperkuat hubungan antara agama Arab dan Yahudi. Berikutnya menurut Karen Armstrong, seorang penulis dan ahli sejarah agama, tidak ada bukti sejarah yang dapat menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di Makkah atau melakukan perjalanan ke sana. Ada lagi menurut Harald Motzki, seorang profesor sejarah Islam dari Universitas Nijmegen di Belanda, kisah perjalanan Nabi Ibrahim ke Makkah sebenarnya hanya terdapat dalam hadis dan tradisi Islam yang lebih muda. Bahkan, banyak pertanyaan yang muncul mengenai keabsahan dan keandalan sumber-sumber tersebut. Sekarang, mari kita simak narasi yang lebih menelisik. Tempat Nabi Ibrahim sangat jauh dari tanah Mekah, dan pada masa itu Mekah belum dikenal oleh manusia. Jaraknya lebih dari 1.600 km, dan sulit bagi Nabi Ibrahim untuk masuk ke Mekah. Oleh karena itu, umat muslim harus membuat teori tentang binatang ajaib bernama buruk, yang dikirim oleh Allah untuk membawa Ibrahim ke Mekah. Teori ini dibuat untuk menjembatani kisah keajaiban yang dikaitkan dengan Tuhan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan, bahwa hal-hal yang tidak masuk akal secara logika, dibungkam dengan frasa Allah yang tahu segalanya. Sebenarnya ini adalah etika dalam penafsiran, namun umat muslim tidak membaca kalimat terakhir, yaitu wallahu alam, alias kisah ini belum tentu benar, konon, kemungkinan, kira-kira, atau setahu saya. Meski demikian, fakta justru menunjukkan bahwa tidak ada bukti ilmiah, catatan sejarah, arkeologi, atau manuskrip yang membuktikan bahwa tokoh besar Ibrahim pernah ada. Dalam Al-Quran sendiri, Allah tidak memberikan penjelasan secara rinci tentang bagaimana, kapan, dan dari mana Ibrahim dan Ismail muncul. Hanya ada sedikit referensi dalam tradisi dari mulut ke mulut tentang cemburunya Sarah kepada Hajar, dan bagaimana Ibrahim membawa Hajar dan anaknya ke Mekah secara ajaib, kun fayakun langsung magedebuk. Tidak diketahui pasti bagaimana perjalanan Ibrahim dimulai. Apakah sudah ada jalan yang siap, dan berapa jarak yang akan ditempuh sehingga mereka bisa mempersiapkan sumber air minum yang cukup? Dari sini muncullah tradisi lisan dari mulut ke mulut lagi yang sangat banyak versinya. Sambung menyambung menjadi satu, comot sana comot sini, dipilih-pilih yang mendukung narasi, adalah hal biasa dalam penulisan sejarah. Kita tahu bahwa orang Arab sudah ada ribuan tahun yang lalu, namun Mekah baru dikenal dunia pada abad ke-4 Masehi. Sebelum itu, hanya ada mitos yang beredar tentang keberadaan Mekah. Seperti halnya dengan mitos tentang Bandung, yang berhubungan dengan kisah Sangkuriang dan Danau Bandung serta Gunung Tangkuban Perahu. Semua ini dikaitkan dengan peran Allah dalam menyelamatkan Dayang Sumbi. Namun, karena Al-Quran tidak bisa diandalkan untuk menelusuri sejarah, mari kita membandingkan peta perjalanan Abraham dari sumber Taurat. Kejadian 12 ayat 1-7 menyebutkan, Tuhan memanggil Abram untuk pergi dari negaranya dan keluarganya, ke suatu tempat yang akan ditunjukkan kepadanya. Tuhan berjanji membuat Abram menjadi bangsa besar dan memberkahinya, membuat namanya terkenal, dan membuat Abram menjadi berkat bagi semua orang di dunia. Bersama-sama dengan istri dan anak saudaranya, Lot, Abram berangkat menuju tanah Kanaan. Tuhan menampakkan diri kepada Abram, dan berjanji memberikan negeri itu kepada keturunan Abram. Abram lalu membangun mezbah bagi Tuhan. Pada awalnya, tanah atau negeri yang dijanjikan oleh Tuhan tidak didefinisikan dengan jelas, hanya ada janji dari Tuhan, negeri yang akan kuperlihatkan kepadamu. Namun, ketika perjalanan iman Abraham tiba di tanah Kanaan, Tuhan mengungkapkan negeri yang dimaksud melalui dua cara yang sangat kuat, yaitu memperlihatkan dirinya kepada Abraham dan bersabda langsung, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Tanah itu adalah Kanaan, tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham, bukan tanah Mesir, Arab, atau Mekah yang belum ada pada saat itu. Oleh karena itu, Abraham merasa penting untuk membangun tempat ibadah bagi Tuhan di wilayah tersebut, sebuah mezbah batu tempat pertemuan dengan Tuhannya. Dan itulah mezbah penyembahan kurban pertama yang dibangunnya di Kanaan, meskipun tidak permanen seperti Bait Suci di Yerusalem atau Ka'bah. Selain itu, klaim bahwa Nabi Ibrahim membangun Ka'bah di Mekah adalah proyek Allah yang gagal.
Setelah selesai dibangun, dan Nabi Ibrahim sudah menyeru orang-orang untuk datang, bukannya ramai orang berhaji, atau minimal keturunan Nabi Ibrahim pergi ke sana, malah menjadi tempat yang kotor bagi para penyembah berhala yang memasukkan ratusan patung mereka hingga tahun 630 Masehi. Padahal, Allah telah berjanji bahwa tempat ini akan diberkahi. Agamawan Selawu akan selalu mengatakan, itu sudah rencana Allah, maka urusan pun dianggap selesai. Tidak ada bukti geografis, sejarah, arkeologis, bahkan logika dan akal sehat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim pernah ke Mekah. Rute akses ke Arabia juga tidak tercatat. Artefak yang ditemukan juga sangat sedikit, hanya ditemukan sisa-sisa kuil-kuil berhala, yang malah memperkuat bahwa Ka'bah di Mekah tidak dapat diakui sebagai pusat monoteisme agama Ibrahim. Bahkan batu Hajar Aswad juga tidak tercantum dalam Al-Quran. Karena beberapa catatan menunjukkan bahwa ketika arca yang lain dihancurkan, ada satu arca yang disisakan, yaitu Hajar Aswad, yang paling dihormati oleh warga Arab sejak zaman jahiliyah. Jejak kaki Nabi Ibrahim, dikenal dengan sebutan Makom Ibrahim, adalah sebuah batu yang diagungkan dan dikultuskan oleh umat Islam sebagai tempat sholat. Kata Makom Ibrahim ini tercatat dalam Al-Quran Ali Imran sebagai tanda ilahi, yang membuktikan kehadiran Ibrahim di Baitullah. Namun, Baitullah yang dimaksud Allah, adalah yang di Bakkah, bukan di Mekah. Banyak yang meragukan kebenaran batu ini, dan agamawan harus repot mencari padanan kata, agar makom tidak diartikan sebagai kuburan, melainkan petilasan. Pemahaman seperti ini tidak jauh berbeda dengan legenda-legenda lain seperti Gunung Tangkuban Perahu, yang juga dilegendakan sebagai bekas perahu terbalik, walaupun tidak bisa dibuktikan. Bahkan untuk memperkuat bahwa ini bukan batu biasa, tradisi mulut ke mulut menjelaskan, konon, Aisyah pernah berkata, makom diturunkan dari Firdaus. Lalu di manakah lembah Baka yang sebenarnya? Jawabannya, hanya Allah yang tahu. Jawaban ini tentu tidak memuaskan, namun tak bisa disalahkan, alias cari aman. Yang jelas, klaim bahwa lembah Baka adalah Mekah, tidak memiliki landasan yang kuat, baik dari segi arkeologi, maupun catatan yang lebih tua. Justru, catatan yang lebih tua, malah menolak klaim Baka adalah Mekah. Pertama, konteks geografis menunjukkan bahwa lembah Baka berada di antara pegunungan, sedangkan Mekah terletak di padang pasir. Mazmur 84 ayat 6 menyebutkan bahwa lembah Baka adalah tempat mata air di antara pegunungan yang tidak sesuai dengan lokasi Mekah. Kedua, waktu munculnya lembah Baka juga menjadi argumen yang kuat. Mazmur 84 ayat 5 menyebutkan bahwa lembah Baka muncul sebelum zaman Musa dan Harun, yang berarti bahwa lembah itu harus sudah diketahui manusia sebelum tahun 1400 sebelum Masehi, sedangkan Mekah baru muncul sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Ketiga, penggunaan bahasa Ibrani juga menjadi perdebatan. Kata Baka berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kebun, yang tidak sesuai dengan kota Mekah yang gersang. Sebenarnya masih banyak hujah yang menguatkan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah ke Mekah. Namun daripada makin anjlok imannya, kita sudahi saja. Secara keseluruhan, argumen-argumen tersebut memberikan bukti kuat bahwa lembah Baka bukanlah Mekah. Sebagai penutup, sejarah dan agama adalah topik yang kompleks, dan tidak selalu memiliki jawaban yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pengetahuan yang luas, dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada sebelum membuat klaim atau penafsiran tertentu.
You're listening to DJ PP. Thank you.